membahas salah satu teori psikologi yang cukup berpengaruh dalam dunia psikologi, yakni teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Jadi hari ini kita akan membahas siapa sih sebenarnya Jean Piaget itu, lalu bagaimana teori perkembangan tersebut muncul, lalu bagaimana konsep-konsep penting dalam teorinya, eksperimen yang mendukung teorinya, penerapan teori tersebut dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia pendidikan, hingga pada pandangan kritis mengenai teori ini. Jadi daripada kalian semua penasaran, kita akan bahas siapa sih Jean Piaget ini yang akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Kita. Hai Mbak Kita. Hai. Hai semuanya, senang sekali bisa ikut berdiskusi kali ini. Jadi menurut saya, teori perkembangan kognitif Jean Piaget itu merupakan salah satu teori yang menarik karena menjelaskan bagaimana cara berpikir seseorang berkembang sejak masih bayi hingga dewasa. Oke, yang menarik lagi nih, teori ini tuh tidak hanya dipelajari dalam psikologi loh. Wow. Iya, tetapi juga banyak diterapkan dalam dunia pendidikan. Betul banget, bahkan tanpa kita sadari di dunia pendidikan, di sekolah-sekolah dasar, SD, SMP, bahkan sampai perguruan tinggi saat ini itu dipengaruhi oleh pemikiran Jean Piaget. Nah, supaya kita lebih memahami bagaimana teorinya, kita mulai dari siapa sih Jean Piaget ini sebenarnya. Kalau kita mendengar nama Jean Piaget, mungkin banyak yang tahu bahwa beliau adalah seorang psikolog. Tapi sebenarnya siapa sih Jean Piaget ini? Jadi, Jean Piaget itu merupakan seorang filsuf, ilmuwan sekaligus psikolog perkembangan yang berasal dari Swiss. Nah, beliau lahir pada tanggal 9 Agustus 1896. Nah, beliau itu wafat pada tanggal 16 September 1980. Piaget itu dikenal luas karena hasil penelitiannya itu mengenai perkembangan cara berpikir anak. Bahkan beliau juga dianggap sebagai salah satu pelopor teori konstruktivisme, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa seseorang membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Wah, menarik sekali ya. Jadi sebelum Piaget ini muncul, bagaimana sih pandangan orang terhadap cara berpikir anak? Oke, baik. Sebelum teori Piaget berkembang, banyak orang beranggapan itu bahwa anak hanya merupakan versi kecil dari orang dewasa. Nah, artinya mereka dianggap berpikir dengan cara yang sama, hanya pengetahuannya saja yang belum banyak. Namun, Piaget itu memiliki pandangan yang berbeda. Menurut beliau itu, anak memiliki cara berpikir yang khas dan akan berkembang secara bertahap sesuai dengan usianya. Jadi, kemampuan berpikir anak usia 3 tahun itu tentu berbeda dengan anak usia 10 tahun, begitu juga dengan remaja maupun orang dewasa, Kak. Wah, berarti dari penjelasan Mbak Kita, yang berkembang bukan hanya pengetahuan saja ya, tetapi juga cara berpikirnya. Betul sekali. Untuk membuktikan hal tersebut itu, Piaget melakukan banyak observasi terhadap anak-anak. Nah, termasuk mengamati perkembangan ketiga anaknya sendiri loh, Kak. Wow. Iya, dari hasil pengamatan itu, beliau menyimpulkan bahwa perkembangan intelektual manusia itu berlangsung melalui beberapa tahapan yang berbeda. Nah, oke guys, setelah penjelasan dari Mbak Puspita tadi, kita akan masuk ke inti pembahasan. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget sendiri? Baik, Kak, menurut Jean Piaget itu, perkembangan kognitif adalah proses berkembangnya kemampuan seseorang dalam memahami di sekitarnya. Nah, dalam teori ini juga dijelaskan bahwa anak membangun pemahamannya mengenai dunia secara aktif melalui 4 tahap perkembangan. Nah, anak tidak hanya menerima informasi dari lingkungan, Kak, tetapi mereka membangun sendiri dunia kognitifnya. Informasi baru yang mereka peroleh akan menambah dan memperluas pemahaman terhadap dunia. Seperti itu, Kak. Wow, keren banget penjelasannya ya teman-teman. Jadi kalau kita sederhanakan, anak itu bukan hanya mendengarkan apa yang diajarkan orang tuanya ya, tetapi mereka juga belajar dari pengalaman yang mereka alami sendiri. Benar, Kak. Misalnya itu ketika seorang anak pertama ini melihat kupu-kupu nih, Kak. Karena sebelumnya ia hanya mengenal burung sebagai hewan yang bisa terbang, ia mungkin akan mengatakan bahwa kupu-kupu
itu adalah burung, Kak, seperti itu. Iya, setelah orang tua menjelaskan bahwa kupu-kupu berbeda dengan burung, anak mulai memperbaiki pemahamannya, Kak. Nah, perubahan pemahaman inilah yang dijelaskan oleh Piaget, seperti itu, Kak. Wow, kalau kayak gitu berarti belajar menurut Piaget sendiri itu bukan sekedar menghafal ya, Kak? Iya, Kak. Nah, belajar itu merupakan proses aktif ya, Kak. Anak itu mencoba memahami lingkungan, membandingkan pengalaman baru dengan pengalaman yang sudah dimilikinya, lalu mereka itu menyesuaikannya apabila diperlukan, Kak. Wah, dari penjelasan Kapita tadi sangat-sangat menambah wawasan kita ya teman-teman. Jadi selain menjelaskan perkembangan berpikir, Piaget sendiri juga memiliki beberapa konsep penting nih dalam teorinya. Nah, setelah ini kita akan membahas apa saja sih konsep-konsep tersebut. Baik, Kak. Jadi Piaget itu ada 6 konsep utama yang paling berkaitan, yaitu ada skema, asimilasi, akomodasi, adaptasi, organisasi, dan ekuilibrasi. Wah, ternyata banyak sekali ya. Iya, banyak. Ternyata ada 6 nih teman-teman. Nah, Kapita biar teman-teman di rumah tahu nih apa sih 6 itu artinya, boleh dijelasin nggak? Untuk Kak, yang pertama itu adalah skema. Skema merupakan pengetahuan atau pengalaman yang sudah dimiliki seseorang mengenai suatu objek atau peristiwa. Nah, kemudian itu ada asimilasi, yaitu proses memasukkan pengalaman baru ke dalam pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Misalnya nih Kak, seorang anak menganggap sebuah hewan berkaki 4 itu adalah kucing. Nah, ketika melihat kambing, dia menyebut kucing karena masih menggunakan pengetahuan yang sudah ada, Kak. Selanjutnya itu adalah akomodasi. Setelah orang tua menjelaskan bahwa kambing itu berbeda dengan kucing loh, anak mulai memperbaiki pengetahuannya. Inilah yang disebut akomodasi. Nah, lalu ada gabungan dari proses asimilasi dan akomodasi disebut adaptasi, yaitu kemampuan seseorang menyesuaikan diri terhadap pengalaman barunya. Nah, selain itu terdapat organisasi, yaitu proses penyusun berbagai pengetahuan menjadi lebih teratur sehingga lebih mudah dipahami gitu, Kak. Kemudian itu yang terakhir nih ya, adalah ekuilibrasi, yaitu usaha seseorang mencapai keseimbangan antara pengetahuan lama dan pengetahuan yang baru. Melalui proses inilah seseorang memperoleh pemahaman yang lebih baik, seperti itu. Wah, kalau dipikir-pikir dari penjelasan tadi, sebenarnya proses itu juga sering kita alami ya teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Saat ketika belajar sesuatu yang baru, kita pasti secara gak sadar akan langsung membandingkan dengan pengetahuan yang sudah kita miliki sebelumnya. Betul sekali, Kak. Itulah sebabnya teori Piaget itu masih dianggap relevan hingga sekarang, karena menjelaskan bagaimana proses belajar sebenarnya terjadi, Kak. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Menarik. Nah, sekarang kita akan masuk ke salah satu bagian yang paling terkenal banget nih teman-teman dari teori Piaget sendiri, yaitu 4 tahap perkembangan kognitif. Benar, Piaget itu membagi perkembangan berpikir manusia itu menjadi 4 tahap, Kak. Jadi tahap pertama itu adalah sensori motor, yaitu dari usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini tuh bayi belajar melalui gerakan tubuh dan panca inderanya, Kak. Wah, menarik banget ya, Kak? Iya, menarik. Mereka itu mengenal lingkungan itu dengan melihat, mendengar, menyentuh, dan merasakan berbagai benda di sekitarnya, seperti itu, Kak. Jadi tahap yang kedua adalah praoperasional, yaitu dari usia 2 tahun sampai 7 tahun. Nah, pada tahap ini tuh kemampuan bahasanya tuh berkembang cukup pesat, Kak. Iya, anak itu mulai menggunakan simbol maupun kata-katanya, tetapi cara berpikirnya itu masih belum sepenuhnya logis gitu loh, Kak. Iya, seperti itu. Jadi yang ketiga adalah operasional konkret. Nah, yaitu usia dari 7 tahun sampai 11 tahun. Pada tahap ini tuh anak mulai mampu berpikir logis terhadap hal-hal yang nyata atau konkret. Nah, mereka itu mulai memahami hubungan sebab akibat dan mampu menyelesaikan masalah yang sederhana. Tahap terakhir itu adalah operasional formal, yaitu mulai usia dari 11 tahun hingga dewasa. Pada tahap ini tuh seseorang sudah mampu berpikir abstrak, membuat hipotesis, mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Wah, menarik sekali ya teman-teman penjelasan dari Kapita tadi. Jadi dapat kita simpulkan nih bahwa perkembangan berpikir manusia itu memang berlangsung secara bertahap. Jadi setiap tahap itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda nih teman-teman. Jadi tidak bisa kita samaratakan. Betul sekali. Itulah yang menjadi dasar dari teori perkembangan kognitif Jean Piaget ya. Dan sampai sekarang itu masih menjadi salah satu teori yang paling banyak dipelajari dan dari psikolog perkembangan loh, Kak. Bener banget sih, Iya, Kak. Di luar masih.
Tadi kita udah membahas siapa sih Dian Piaget itu, terus mengenai konsep-konsep penting dalam teorinya, sampai pada 4 tahap perkembangan kognitif. Nah, yang juga menarik untuk kita bahas kali ini adalah bagaimana sih Dian Piaget ini bisa sampai pada kesimpulan tersebut, teman-teman. Apakah beliau itu melakukan sebuah penelitian tertentu atau tidak? Piaget itu melakukan banyak observasi terhadap anak-anak untuk memahami bagaimana mereka berpikir pada setiap tahap perkembangannya. Salah satu kajian yang paling terkenal itu adalah tes konservasi, Kak. Wah, ada yang menarik nih. Aku penasaran banget, apa sih Kak itu tes konservasi? Oke, tes konservasi itu ya merupakan percobaan sederhana yang dilakukan Piaget untuk melihat kemampuan berpikir logis anak, Kak. Jadi misalnya nih Kak, kayak Piaget itu menyiapkan 2 gelas yang bentuknya sama dan mengisi keduanya dengan jumlah air yang sama, Kak. Ketika ditanya, sebagian besar anak akan menjawab bahwa kedua gelas tersebut itu berisi air dengan jumlah yang sama. Nah, kemudian air dari salah satu gelas itu dipindahkan ke gelas lain yang bentuknya lebih tinggi dan ramping. Nah, setelah itu anak ditanya kembali apakah jumlah airnya masih sama, gitu seperti itu Kak. Ternyata jawabannya berbeda-beda ya. Tuh, banyak anak yang masih pada tahap praoperasional itu Kak mengatakan bahwa air di gelas yang lebih tinggi itu jumlahnya lebih banyak, padahal sebenarnya itu volumenya itu sama, hanya bentuknya aja kan yang berubah, ya seperti itu Kak. Jadi melalui percobaan itu Piaget itu menyimpulkan bahwa kemampuan berpikir logis belum berkembang sepenuhnya Kak pada tahap anak usia yang praoperasional gitu. Ya sebaliknya Kak, anak yang sudah memasuki tahap operasional konkret itu biasanya mampu memahami bahwa jumlah air tersebut itu tetap sama meskipun banyak wadahnya yang berbeda. Menarik banget ya Kak. Jujur ini ilmunya daging banget teman-teman. Jadi eksperimen sederhana ini menjadi salah satu bukti bahwa cara berpikir anak-anak itu memang berkembang nih secara bertahap sesuai usianya masing-masing. Iya benar sekali Kak. Inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar dari teori perkembangan kognitif Piaget itu Kak. Menarik sekali ya Kak. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari nih, sebenarnya teori Piaget ini tuh bisa diterapkan dalam situasi apa aja sih Kak kita? Baik Kak, sebenarnya itu sangat dekat ya dengan kehidupan kita Kak. Misalnya itu dalam keluarga, orang tua itu seringkali berharap anaknya itu memahami berbagai hal Kak. Padahal setiap anak itu kan memiliki tahap perkembangan yang berbeda ya Kak. Dengan memahami teori Piaget, itu orang tua dapat menyesuaikan cara mendampingi anak sesuai dengan kemampuan berpikirnya Kak. Anak itu tidak perlu dipaksa memahami konsep yang sesuai, yang terlalu abstrak gitu ya, apabila memang perkembangan kognitifnya itu belum sampai pada tahap tersebut gitu Kak. Jadi dari penjelasan Kak kita, sebenarnya proses belajar itu lebih disesuaikan pada usia anaknya sendiri ya Kak? Betul, orang tua itu bisa memberikan kesempatan kepada anak Kak untuk belajar melalui pengalaman secara langsung. Misalnya itu bermain puzzle, menyusun balok gitu kan, terus kayak menggambar, membaca, masak bersama gitu kan, atau mengajak anak mengamati lingkungan di sekitarnya. Nah, jadi aktivitas tersebut itu terlihat sederhana Kak, tetapi sebenarnya itu dapat membantu anak mengembangkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan memahami lingkungan di sekitarnya seperti itu Kak. Menarik sekali ya Kak. Jadi bermain bagi anak ini sebenarnya bukan hanya sekedar hiburan semata ya, tetapi juga menjadi sebuah bagian dari proses mereka untuk belajar ya sebenarnya. Betul sekali Kak. Itulah mengapa Piaget itu sangat menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam proses belajar anak. Aku mau nanya nih Kak, dari penjelasan Kakak tadi, kalau dalam dunia pendidikan sendiri nih, bagaimana sih penerapan dalam secara langsung teori Piaget ini? Baik, teori Piaget itu sangat berpengaruh terhadap cara guru merancang pembelajaran kan Kak. Guru itu perlu memahami bahwa kemampuan berpikir peserta didik itu kan berbeda-beda sesuai tahap perkembangannya. Iya. Misalnya nih, pada anak usia dini atau sekolah dasar itu, pembelajaran akan lebih efektif jika menggunakan benda yang konkret, media gambar, permainan edukatif, percobaan sederhana, atau aktivitas praktik secara langsung Kak. Ya, sedangkan pada siswa yang sudah memasuki tahap operasional formal, guru itu dapat memberikan pembelajaran yang lebih kompleks seperti diskusi, studi kasus, analisis suatu permasalahan hingga kegiatan yang melatih berpikir kritis. Jadi sebenarnya metode pembelajaran ini tuh tidak bisa disamaratakan ya?
Betul, jika materi disampaikan sesuai tahap perkembangan kognitif peserta didik, maka proses pelajaran akan menjadi lebih mudah dipahami dan tujuannya pembelajarannya itu Lebih mudah tercapai, tercapai. Ya benar, seperti itu Kak. Menarik banget ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk nih ke bagian terakhir, yaitu tinjauan kritis. Menurut Kapita, apa sih kelebihan dari teori Piaget ini? Kalau menurut saya ya, kelebihan terbesar teori Piaget itu adalah mampu menjelaskan bahwa perkembangan itu cara berpikir manusia berlangsung secara bertahap Kak. Teori itu juga membuat guru maupun orang tua lebih memahami bahwa setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda Kak, sehingga cara mendidik dan mengajarnya itu harus perlu menyesuaikan gitu loh Kak, disesuaikan gitu ya. Jadi selain itu juga kan teori Piaget itu menekankan bahwa anak merupakan individu yang aktif dalam belajar. Mereka itu tidak hanya menerima informasi ya kan Kak, tetapi juga membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalamannya. Kalau buat kekurangannya itu gimana sih Kak menurut Kapita sendiri nih, secara pribadi lah istilahnya? Walaupun sangat berpengaruh ya Kak, teori Piaget itu juga memiliki beberapa keterbatasan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir tertentu itu ternyata dapat berkembang Kak lebih cepat apabila anak memperoleh stimulasi yang baik dari lingkungannya, seperti itu ya. Selain itu perkembangan di setiap anak tidak selalu sama karena dipengaruhi oleh banyak faktor kan Kak, seperti lingkungan keluarga, budaya, pendidikan, dan pengalaman hidupnya. Iya. Jadi menurut saya itu teori Piaget itu tetap sangat bermanfaat sebagai pedoman untuk memahami perkembangan kognitif. Namun, paparannya itu tetap perlu mempertimbangkan kondisi setiap individunya, Kak. Karena setiap anak itu memiliki pengalaman dan lingkungan yang berbeda kan, Kak. Seperti itu, Kak. Iya. Jadi sebenarnya teori ini tuh teman-teman memberikan dasar yang sangat kuat dalam memahami bagaimana sih cara berpikir manusia, walaupun sebenarnya ada beberapa keterbatasan. Jadi sampai sekarang teori ini sendiri itu masih menjadi salah satu teori yang paling banyak dipelajari serta paling banyak banget digunakan, terutama banget dalam bidang psikologi perkembangan dan pendidikan. Jadi setelah penjelasan panjang tadi, jujur sangat menarik ya teman-teman. Semoga dari penjelasan kami tadi bisa menambah wawasan teman-teman jadi lebih tahu lagi. Yang awalnya cuma tahu Jean Piaget doang, sekarang akhirnya jadi tahu apa aja sih yang dia udah lakuin, tahap-tahap perkembangannya gitu. Nah, sekarang kita udah di penghujung podcast banget nih, nggak kerasa banget sekarang. Nah, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa Jean Piaget sendiri menjelaskan bahwa perkembangan kognitif sebagai proses berkembangnya kemampuan berpikir seseorang itu melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dalam teorinya sendiri terdapat beberapa konsep penting, kayak yang dijelasin Kapita tadi itu ada skema, asimilasi, akomodasi, adaptasi, organisasi, dan yang terakhir itu ada ekuilibrasi. Jadi selain itu, Piaget sendiri juga membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahap ya teman-teman, yakni ada sensori motor, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Oke, melalui teori ini kita dapat memahami bahwa setiap anak memiliki tahap perkembangan yang berbeda. Oleh karena itu, baik orang tua maupun pendidik perlu memberi stimulasi dan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan berpikir anak agar tahap proses belajar itu menjadi lebih optimal pada anak. Iya, seperti itu. Baik teman-teman, semoga pembahasan dari kami hari ini dapat menambah lah ya istilahnya, menambah wawasan teman-teman nih mengenai teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget sendiri, serta bisa banget membantu teman-teman untuk memahami seperti apa, bagaimana proses perkembangan cara berpikir manusia sejak masa anak-anak hingga mereka dewasa. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena teman-teman sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast kita dari awal sampai akhir. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Tetap semangat belajar dan semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih banyak.